Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fuad Khairul Abidin dari Prodi D3 Teknik Informatika 1B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman dasar. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita lanjut ke materinya. Oke, yang pertama itu komputer dan programming. Komponen dasar pada sebuah komputer. Nah, untuk memahami cara kerjanya, kita juga perlu tahu apa saja komponen dasar-dasar dari komputernya. Nah, yang pertama itu ada namanya itu prosesor. Nah, prosesor itu merupakan sebuah otak dari komputer tersebut yang melakukan semua perhitungan-perhitungan komputer gitulah. Nah, yang kedua itu ada namanya itu RAM. Nah, RAM ini itu merupakan kalian anggap saja seperti ruang kerja yang sementara tapi cepat. Nah, jadi data yang sedang kalian gunakan itu disimpan sementara di RAM. Jadi kalian biar lebih mudah aksesnya ditaruh di RAM itu. Nah, untuk yang ketiga itu namanya storage atau penyimpanan. Nah, yang ini baru sebuah data-data itu disimpan secara permanen. Meskipun kita mematikan komputernya, data tersebut akan tetap tersimpan permanen di dalam sebuah komputer. Dan yang terakhir itu namanya sistem operasi atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunaknya itu seperti ya Windows, terus macOS dan juga Linux. Bidang ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu sebenarnya bukan hanya tentang komputer saja, tetapi lebih kepada studi tentang komputasi dan prinsip di balik cara komputer dan program bekerja. Ini adalah bidang luas yang menggabungkan matematika, rekayasa, dan juga sains. Nah, beberapa subdisiplinnya itu termasuk AI, terus sistem dan jaringan komputer, dan ilmu data atau data science, dan juga rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Oke, lanjut ke pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Nah, program itu adalah serangkaian instruksi yang dijalankan oleh komputer, dan program yang kompleks itu dibangun dari instruksi yang sederhana. Nah, contohnya itu kayak WhatsApp, terus Facebook, Instagram, bisa juga dari game. Nah, kayak game Mobile Legends, terus Free Fire, PUBG, dan lain-lain sebagainya. Oke, untuk alasan kenapa kita memilih Python, dikarenakan untuk alasan pertama sintaksnya itu yang sederhana dan mudah dibaca. Nah, itu menjadi salah satu alasan utama kenapa Python sangat direkomendasikan untuk pemula. Nah, karena bahasanya yang sederhana dan mudah dibaca, bahasanya juga dirancang untuk berfokus pada keterbacaan kode dan kesederhanaan. Nah, jadi membuat proses belajar menjadi mudah dan tidak membingungkan. Dan yang kedua, kapabilitas multi-platformnya. Nah, Python itu adalah bahasa yang multi-platform. Nah, dengan ini berarti aplikasi yang Anda kembangkan dapat berjalan di berbagai sistem seperti Windows, Linux, Mac, bahkan Android juga loh. Keuntungan yang besar ini memungkinkan Anda menulis kode sekali dan menjalankannya di banyak platform tanpa perlu banyak perubahan. Dan yang ketiga, komunitas dokumentasi yang sangat luas. Nah, jadi Anda tidak akan merasa sendirian saat belajar bahasa Python ini. Nah, dikarenakan bahasa Python itu memiliki komunitas programmer yang sangat besar serta dokumentasi yang sangat lengkap. Nah, ini memberikan akses ke banyak sumber daya dan ada dukungan saat Anda menemukan masalah atau berbagai pertanyaan tentang Python. Nah, yang keempat ini aplikasi yang serbaguna. Nah, Python memiliki banyak kegunaan di berbagai bidang. Nah, termasuk seperti pengembangan web dengan menggunakan framework seperti Django dan Flash. Nah, ada juga pengembangan aplikasi desktop. Nah, menggunakan alat seperti Tkinter dan juga WX Python.
Nah, ada juga analisis data dan machine learning. Python itu sangat populer dalam bidang ini untuk membangun model deteksi dan pembelajaran mesin. Nah, dikarenakan kita sudah mengetahui alasan kenapa memilih Python, nah sekarang apa itu Python? Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Nah, bahasa ini dikenal karena penekanannya pada keterbacaan kode yang menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk belajar algoritma dan struktur data. Oke, lanjut ke fungsi dasar Python. Nah, yang pertama, satu, mengimpor modul. Nah, modul adalah kumpulan fungsi yang disimpan dalam satu file. Untuk menggunakan modul, gunakan perintah import. Contohnya itu import OS. Nah, yang kedua, menambahkan komentar. Komentar berfungsi untuk menjelaskan bagian kode agar lebih mudah dipahami. Komentar satu baris ditulis dengan tanda pagar. Contohnya, pagar ini adalah komentar. Dan yang ketiga, menginstal modul-modul tambahan. Bisa diinstal menggunakan manajer paket Python yaitu pip. Format perintahnya yaitu pip install dan nama modulnya. Oke, lanjut ke komputasi komputer tingkat rendah dan tingkat tinggi. Oke, dari tingkat rendah dulu. Tingkat rendah itu pada level yang paling dasar. Komputer itu hanya bisa memahami instruksi yang sederhana yang disebut itu sebagai bahasa mesin. Nah, instruksi ini itu sangat sulit untuk dipahami oleh manusia. Contohnya itu sebagai serangkaian angka biner dan tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi ini seperti bahasa Python yang mudah dipahami oleh manusia, dan contohnya itu seperti Z sama dengan X ditambah Y. Oke, lanjut untuk materi yang terakhir. Nah, apa itu sintaks? Nah, sintaks adalah seperangkat aturan yang harus kita ikuti saat menulis kode. Contoh, tanda kurung, titik koma, dan petik 2. Oke, lanjut, apa itu semantik? Nah, semantik itu merujuk pada apa yang program itu lakukan atau bagaimana program itu berperilaku setelah sintaksnya benar. Nah, contoh, print hello, maka outputnya akan hello. Nah, jika kita tulis print word, nah maka outputnya akan menjadi word juga. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan ini bisa menjadi manfaat bagi yang menonton, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.